Pemirsa, kami hadirkan data dan fakta selengkapnya seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan disampaikan oleh rekan Prihadi. Silakan Adi. Baik, terima kasih Marcel. Ya pemirsa, kita bicara soal haji dalam 3 kata kunci, angka, road management, dan manpower. Karena saat lebih dari 1,5 juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul di satu titik, pertanyaannya bukan berapa banyak yang datang, tapi seberapa serius tuan rumah mengawalnya. Hari ini kita periksa faktanya berbasis data dari skala jemaah, dari kebijakan keamanan, dari sistem manajemen kerumunan sampai teknologi baru yang diuji coba Saudi. Kita mulai di slide pertama. Kita mulai dari angka yang paling fundamental yang menjadi dasar dari seluruh operasi ini. Berapa jemaah haji yang sebenarnya datang berhaji di tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Anda bisa lihat bahwa 1,5 juta lebih, angka pertamanya besar, dan ini menentukan semua halnya. Per 22 Mei 2026, Arab Saudi mencatat 1.518.153 jemaah haji dari berbagai negara tiba. Angka ini sudah melampaui total jemaah asal luar negeri pada musim haji 2025 di tahun sebelumnya, ditambah jemaah domestik. Maka estimasi total tahun ini mencapai 1,8 juta jemaah, dan untuk memindahkan sebanyak itu, Saudi mengorganisir lebih dari 3 juta kursi penerbangan melalui 104 maskapai ke lebih dari 300 bandara di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya Arab Saudi menghadapi operasi lintas negara yang tinggi di dunia. Dan tekanan terbesar jatuh pada transportasi, keamanan, kesehatan, dan pengendalian massa. 1,5 juta lebih jemaah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, jemaah haji ini datang dari mana aja? Kita lihat 10 negara dengan jemaah haji terbesar tahun 2026. Ya, Indonesia kembali menjadi pengirim jemaah terbesar dengan 221.000 jemaah. Disusul Pakistan dengan jumlah jemaah 179.210, kemudian ada India dan Bangladesh. Di urutan kelima ada Nigeria, sementara Malaysia berada di urutan ke-10. Di sini kita terlihat betapa besarnya tanggung jawab Arab Saudi, karena yang diatur bukan satu bangsa, tapi arus jemaah multinasional dengan bahasa, kebiasaan, dan pola kedatangan yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Arab Saudi memastikan yang datang adalah yang berhak? Jawabannya dimulai dari kebijakan paling tegas yang diterapkan. No permit, no hajj. Ya, langkah paling tegas dari Arab Saudi dimulai jauh sebelum wukuf. Pesannya sederhana, nggak ada izin, nggak bisa berhaji. No permit, no hajj. Dari sini kita melihat sudut pandang tuan rumah yang sangat jelas. Crowd management dimulai bukan di Arafah, pemirsa, tapi dari pintu masuk kota. Dari pintu masuk kota, dari filter administrasi, dan dari penyisihan dini terhadap jemaah ilegal yang bisa menjadi sumber kepadatan yang tak terkendali. Kebijakan ini berjalan dalam 2 fase. Fase pertama mulai 13 April, wajib izin untuk masuk Mekah. Fase kedua dimulai pada 18 April. Semua visa non-haji langsung diblok. Pelanggaran nggak hanya denda, tapi juga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Pertanyaan berikutnya adalah ini, siapa yang mengkomandani semua operasi keamanan itu di lapangan? Dan bagaimana strukturnya bekerja? Arab Saudi nggak hanya menjaga pemirsa, tapi juga mendesain arus pergerakan jemaah haji. Dalam operasi yang dikomandani oleh Letjen Muhammad Al-Bassami, Arab Saudi berupaya mengurangi titik tabrakan antar arus massa, memecah kepadatan, dan menjaga titik kritis tetap terkendali. Seperti di Masjid Namira, di Jabal Rahmah, dan di Jamarat untuk lokasi melontar jumroh. Dan tahun ini pemirsa, 5 kementerian Saudi mengumumkan kesiapan penuh secara bersama, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Transportasi dan Logistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, serta Kementerian Urusan Islam. Komando sudah jelas, pasukan sudah ditempatkan, sekarang kita masuk ke titik paling krusial dari seluruh operasi ini. Bagaimana jutaan jemaah digerakkan di Arafah secara teratur tanpa chaos pada saat wukuf. Anda bisa melihat bahwa
Kalau kerumunan besar ingin dikendalikan, maka gerakan spontan harus dikurangi. Disinilah Anda bisa melihat bahwa Arab Saudi menerapkan sistem by name. Setiap jemaah sudah terdata di posisi tendanya dan pergerakannya dikaitkan dengan jadwal yang ketat. Mulai dari H-6 jam hingga pergerakan setelah wukuf. Nggak ada tuh yang namanya cari tenda sendiri, nggak ada lagi namanya berangkat kapan maunya. Artinya, crowd management di Arafah 2026 bukan mengandalkan imbauan umum, tapi mengandalkan disiplin alur, slot waktu, dan pengendalian titik masuk keluar. Ini bukan sekedar sistem administrasi, ini adalah infrastruktur keselamatan jiwa. Sistem by name itu berjalan karena ada yang mengawasinya. Dan di sini, di Arab Saudi, masuk ke babak baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah haji. Teknologi bukan sekedar kamera, tapi kecerdasan buatan yang bisa memprediksi masalah sebelum terjadi. Di titik ini, Haji 2026 masuk ke era baru pemirsa. Saudi tidak lagi hanya mengatur antrian dengan petugas dan pagar, tapi dengan AI. Pelacakan elektronik dan papan informasi digital. Buzzer, Sawahir. Ini adalah dua platform yang kecerdasan buatan yang berbeda pengembang, tapi dengan satu tujuan. Prediksi kepadatan yang berbahaya sebelum jadi krisis, dan ini berjalan di atas jaringan 5G. Artinya apa? Artinya dari titik ini sampai titik peringatan prediktif real time, data bergerak secepat mungkin. Dan teknologi ini penting karena tujuannya bukan hanya memantau apa yang sudah macet, tapi memprediksi titik padat sebelum menjadi krisis. Teknologinya canggih, tidak berjalan tanpa satu platform yang menjadi tulang punggungnya. Dari bandara asal jemaah sampai tenda di Arafah, namanya Nusuk Masar. Ya, di sini kami ajak Anda, pemirsa, berkenalan dengan platform Nusuk. Platform Nusuk Masar ini adalah administrasi pemantauan dan bantuan lapangan dengan 300 panel data real time, 36 pusat layanan, dan lebih dari 300 titik bantuan. Dan yang paling revolusioner, inisiatif Rute Mekah. Jemaah dari 10 negara di 17 bandara sudah bisa menyelesaikan imigrasi sebelum naik pesawat. Salah satunya di Indonesia. Sehingga mereka tiba di Jeddah dan langsung bisa bergerak tanpa antrian imigrasi panjang. Ini menunjukkan bahwa Saudi nggak menghadapi Haji 2026 sebagai event musiman biasa, tapi sebagai operasi nasional berskala besar yang berbasis data. Sistemnya udah digital, pengamanannya sudah berlapis. Tapi ada satu ancaman yang nggak bisa diblok oleh algoritma manapun. Alami, khususnya panas. Wukuf di Arafah tembus di suhu 47 derajat. Dan ini bukan soal kenyamanan, ini soal keselamatan jiwa. Sehingga di Arafah, resiko besar bukan hanya desakan massa, tapi juga panas ekstrim, 47 derajat. Ya, ini bukan hanya desakan massa, tapi juga panas yang bisa membunuh. Saat suhu menyentuh 47 derajat Celcius, Arab Saudi mengerahkan 52.000 tenaga kesehatan, 900 ambulan, 11 helikopter medis, dan ini adalah salah satu deployment medis terbesar untuk satu event tunggal dalam sejarah dunia. Mereka nggak hanya menyiapkan dokter dan obat, tapi juga 71 titik respon darurat baru yang tersebar di seluruh rute. Dengan 52.000 lebih tenaga kesehatan di lapangan, standar protokolnya pun harus detail. Dan di sini ada satu fakta yang wajib diketahui publik, sesuatu yang sering dilakukan salah. Jadi, penutupnya adalah, kalau kita rangkum Haji 2026 dari sudut pandang tuan rumah, kita melihat ada 3 hal yang sangat jelas. Angkanya besar, kerumunannya dikelola dengan disiplin, dan manpower-nya disebar dengan serius. Dari kebijakan no permit, no hajj, dari komando operasi keamanan yang dipimpin Jenderal Bintang 3, dari sistem by name di Arafah, dari platform AI, Bashir,
dan Syawahir, dari infrastruktur komunikasi 5G, dan 52.000 lebih tenaga kesehatan. Semuanya menunjukkan satu hal, Arab Saudi sungguh-sungguh mengawal ibadah ini dengan sistem, bukan dengan improvisasi. Dan penyelenggaraan haji tahun 2026 oleh Menteri Media Salman Andosyar menyebut lebih dari 150 media dan 3.000 jurnalis meliput pelaksanaan haji tahun 2026. Dan itulah fakta yang kita bahas dalam Fact Check kali ini. Dalam haji 2026, Arab Saudi pengawal ibadah terbesar di dunia. Saya kembalikan ke Marcel, silakan. Terima kasih Prihadi atas pemaparan Anda dalam Fact Check untuk hari ini.